Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Umatal Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kembali kita ingin membacakan pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Kali ini pertanyaan dari Abu Hafiz yang ada di Bekasi. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum memanfaatkan atau menggunakan barang gadaian atau barang jaminan? Bolehkah kita menggunakan atau memanfaatkan barang gadaian tersebut seperti sepeda motor atau mobil sesuai mengacu pada sebuah hadis yang mengatakan al-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wa labanud darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan. Baik, barakallahu fiik kepada Abu Hafiz yang ada di Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberikan kita kesehatan wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Jawabannya adalah bahwa memanfaatkan barang gadaian, ya, maka itu tidak boleh. Masalah barang gadaian ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, bahkan pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi yang mulia juga pernah menggadaikan baju besinya. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan muamalah, yaitu barang jaminan atau gadai. Ya, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin. Dahulu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara hutang, ya, dengan cara hutang. Wa rahanahu dir'an min hadid. Kemudian Nabi menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tersebut sebagai jaminan, ya, sebagai jaminan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umatul Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka masalah gadai menggadai ini hukumnya boleh di dalam agama Islam. Ya, masalah gadai menggadai atau meminjam uang dengan jaminan sebuah barang yang kita gadaikan, maka di dalam Islam hukumnya boleh di dalam masalah hal muamalah, masalah gadai menggadai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Jika kalian berada di suatu safar, suatu perjalanan, kemudian kalian tidak mendapati tukang catat, ya, atau di situ tidak ada buku, tidak ada pulpen, tidak ada HP, ya, tidak ada tukang untuk mencatat hutang piutang, maka Allah mengatakan farihanum maqbudah, maka boleh berhutang, ya, dengan cara mungkin, ya, memberikan barang jaminan atau barang gadaian untuk sebagai tautsiq, untuk menguatkan, ya, bahwasanya tatkala seseorang umpamanya membutuhkan pinjaman, membutuhkan uang, kemudian untuk sebagai pencatatnya, ya, untuk menguatkan bahwa dia berhutang sekian dan sekian, maka boleh dia melakukan, yaitu dengan cara menggadai barangnya sebagai jaminan, ya, sebagai tautsik, untuk penguat daripada apa yang ia pinjam tersebut. Maka di dalam agama Islam ternyata masalah barang jaminan atau masalah menggadai ini sudah dibahas, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya boleh. Adapun pertanyaannya adalah bagaimana hukum memanfaatkan barang jaminan tersebut? Apa hukumnya menggunakan atau memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut? Umpamanya si A minjam uang kepada si B 100 juta. Kemudian si A memberikan barang jaminannya, menggadaikan barangnya kepada si B ini berupa rumah atau berupa mobil, ya, atau berupa harta dan seterusnya. Maka ini hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh untuk gadai menggadai dan seterusnya. Akan tapi pertanyaannya adalah, bolehkah si B ini memanfaatkan barang gadaian milik si A tersebut? Maka kita katakan memanfaatkannya, ya, barang gadaian tersebut tidak boleh, berdasarkan kaidah yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala bentuk pinjaman, ya, segala bentuk pinjaman yang di dalamnya, ya, terdapat pemanfaatan, maka hukumnya riba, ya, maka hukumnya riba. Maka tidak boleh seseorang,
ya memanfaatkan barang gadaian. Karena itu hukumnya riba. Seperti tadi umpamanya rumah, ya, orang menggadaikan sawah, ya maka sawah tersebut tidak boleh digarap dan tidak boleh dimanfaatkan oleh si B tersebut, karena hakikatnya itu adalah sawah siapa? Sawahnya si A. Ya, sawahnya si A, maka hendaklah dia meminta izin dulu kepada si A, ya, untuk melakukan akad yang lain, umpamanya akad mudharabah dan seterusnya, atau bagi hasil dan seterusnya. Tapi kalau langsung tiba-tiba memanfaatkannya, ya, tanpa izin kepada si A pemilik barang tersebut, ya maka ini tidak boleh. Bahkan para ulama mengatakan meskipun si A itu mengizinkan si B untuk memanfaatkan dan mengambil hasil daripada sawah atau rumah tersebut, makanya tetap tidak boleh. Karena hukumnya riba, ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala bentuk pinjaman yang di dalamnya terdapat pemanfaatan, ya, barang pinjaman tersebut, maka ini hukumnya riba. Di mana ribanya? Ribanya yaitu contohnya si A, ya, minjam kepada si B 100 juta. Kemudian sebagai barang jaminannya si A ini memberikan mobil kepada si B ini sebagai barang jaminannya. Maka tugas si B ini bukan menyewakan mobilnya si A, bukan memanfaatkan mobilnya si A, akan tapi tugas si B ini adalah menjaga, karena ini amanah yang harus ia jaga, tidak boleh ia manfaatkan. Dia hanya khusus untuk menjaga sampai tiba waktu masa tempo si A ini untuk membayarnya, maka tinggal mengembalikan mobil tersebut. Begitu pula rumah, begitu pula sawah dan seterusnya, ya. Karena banyak di masyarakat kita lihat begitu ada orang menggadaikan sawahnya, maka tiba-tiba si B umpamanya langsung menggarap sawah tersebut, ya, memanennya, memetik buah kelapanya dan seterusnya. Padahal itu sawahnya si A, bukan sawahnya si B. Meskipun di situ adalah barang jaminan. Jadi barang jaminan itu untuk dijaga, bukan untuk dimanfaatkan hasilnya. Maka ribanya adalah tatkala si A mengembalikan umpamanya pinjaman yang 100 juta tersebut, maka si B dapat untung atau tidak? Jelas dia dapat untung. Uangnya yang 100 juta kembali, kemudian mobil atau sawah itu yang selama digarap dia ada untungnya, ada hasil daripada memanfaatkan barang gadaian tersebut. Maka untungnya itulah yang menjadi riba, yang menjadi riba. Maka ini tidak boleh di dalam agama Islam. Maka umat al-Islam ini yang harus kita perhatikan, ya, masalah gadai menggadai, ya. Dan saya ingin jelaskan dulu tentang gadai menggadai, bahwa gadai ini rukunnya ada 3. Ada ar-rahin, ada al-murtahin, ada al-marhun. Ya, orang yang berhutang meminjam itu disebut ar-rahin. Adapun orang yang memberikan pinjaman, ya, itu disebut dengan al-marhun. Ya, al-murtahin. Adapun barangnya itu disebut dengan al-marhun. Jadi di dalam masalah menggadai harus ada 3 ini. Jadi ada yang meminjam, yang membutuhkan uang, ada yang memberikan pinjaman tersebut, dan ada barang yang untuk sebagai jaminan atau tawthiq, ya, sebagai jaminan penguat atau barang gadai tersebut. Kemudian berkaitan dengan pertanyaannya Abu Hafiz, bolehkah memanfaatkan barang gadaian tetapi barang gadaian bukan sawah, barang gadaian bukan perusahaan, bukan rumah, tetapi barang gadaian berupa mobil atau berupa sepeda motor, ini sebuah kendaraan. Mengacu kepada hadis, ya, yang tadi, yaitu al-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Bolehkah dikiaskan di zaman sekarang ini seperti kendaraan sepeda motor dan mobil? Taib, betul bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-dhahru atau ar-rahnu yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wa labanu ad-darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrab an-nafaqah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kendaraan ya itu boleh digunakan, boleh ditunggangi sesuai dengan nafkahnya atau perawatannya selama dia menjadi barang gadaian. Dan binatang susuan atau yang bisa diperah air susunya itu boleh diminum, ya, boleh diminum sesuai dengan biaya perawatannya atau sesuai dengan nafkahnya apabila, ya, binatang tersebut menjadi barang gadaian. Wa 'alal ladzi yarkab wa yashrab wa 'alal ladzi yarkab wa yashrab an-nafaqah.
dan kewajiban untuk memberikan nafkah, memberikan makan, ya, kewajiban untuk merawat barang gadaian tersebut siapa? Yaitu yang mengendarai atau yang meminum air susunya tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Maka menurut para ulama, sesuai dengan hadis ini, maka semua bentuk barang gadaian, ya, semua bentuk barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan kecuali dua kondisi ini saja. Kecuali dua hal ini saja, yaitu kendaraan dan juga binatang susuan yang diperah air susunya. Selain yang dua ini, kata para ulama, tidak boleh memanfaatkan barang jaminan. Tidak boleh menggunakan barang gadaian. Seperti orang menggadai sawah, nggak boleh kita garap sawahnya, karena itu bukan milik kita, ya, milik orang yang meminjam uang itu kepada kita. Atau orang menggadaikan rumahnya, nggak boleh kita manfaatkan atau mengontrakkan rumah tersebut, kemudian kita ambil untungnya, nggak boleh. Ini tidak boleh. Adapun kendaraan, kemudian binatang yang susuan ini, maka ini hukumnya boleh, tetapi syaratnya binafaqatihi, sesuai dengan biaya, ya, perawatan yang dikeluarkan, nafkah atau biaya pakan yang ia keluarkan. Karena namanya hewan kendaraan, ya, seperti kuda dan seterusnya, kalau tidak dikasih makan tentu dia mati. Atau hewan yang ada air susunya, kalau tidak dirawat, tidak dibersihkan kandangnya, kemudian tidak dikasih makan, maka mungkin dia mati. Ya, maka tinggal dihitung selama atau sehari kira-kira berapa perawatan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk merawat binatang tunggangan tersebut. Maka boleh dia menggunakannya, mengendarainya, atau memerah dan meminum air susunya sebatas biaya perawatannya saja. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih maka itulah riba. Maka bisa dikiaskan di zaman sekarang ini, bisa dikiaskan dengan kendaraan sepeda motor dan juga mobil. Jadi selama ada orang menggadaikan mobilnya atau sepeda motornya kepada kita, kemudian kita merawatnya, sepeda motor tersebut kita ganti olinya, kita panasin, kita mungkin kalau ada bannya yang rusak, remnya kita bawa ke bengkel, kita perbaiki dan seterusnya, maka selama biaya perawatan tersebut kita keluarkan, maka boleh kita menggunakan mobil atau menggunakan sepeda motor tersebut sebanyak biaya perawatan yang kita keluarkan. Tidak boleh lebih, ya, tidak boleh lebih. Adapun kalau kita tidak pernah merawatnya, maka nggak boleh kita gunakan dan manfaatkan, apalagi kita sewakan dan rentalkan. Ini tentu tidak boleh. Adapun selain daripada kendaraan, maka tidak boleh seperti rumah. Kalau ada orang menggadaikan rumah, nggak boleh kita manfaatkan, apalagi kita kontrakkan. Iya, mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, saya memanfaatkan rumah tersebut karena saya perbaiki pintunya, saya cat temboknya, saya cat kusen dan seterusnya. Maka pertanyaannya, siapa yang menyuruh Bapak mengecat temboknya? Ya, siapa yang menyuruh Bapak mengganti pintunya? Bukankah si A tadi hanya menggadaikan rumahnya, tidak pernah menyuruh Bapak untuk mengganti catnya, untuk memperbaiki dan seterusnya? Ya, tidak pernah. Ya, maka tidak boleh memanfaatkan barang gadaian yang berbentuk rumah, tanah, sawah dan seterusnya. Adapun kendaraan, maka selama si A tersebut merawat kendaraan tersebut, kemudian sampai mengeluarkan biaya, boleh dia menggunakannya sebatas sesuai dengan nafkah atau perawatan, biaya perawatan yang ia keluarkan. Maka itu jawabannya, ya, kepada Abu Hafiz yang ada di Bekasi. Mudah-mudahan bisa menyimak dan bisa memahami. Maka ala kulli hal, hukum menggadai di dalam agama Islam hukumnya boleh. Adapun memanfaatkan barang gadaian ini tidak boleh, sesuai dengan kaidah mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di dalamnya dimanfaatkan, terjadi pemanfaatan, maka hukumnya riba, kecuali dua kondisi tadi, yaitu binatang tunggangan atau kendaraan, kemudian binatang susuan yang bisa diperah air susunya. Karena kalau tidak diperah atau tidak dirawat, maka khawatir mati, akhirnya dia merawatnya, maka itu boleh dimanfaatkan sebatas sesuai biaya perawatannya, tidak boleh lebih.
Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama tentang masalah pinjam meminjam dengan menggunakan barang jaminan atau barang gadaian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saudaraku-saudariku yang ingin bertanya seputar ilmu agama Islam atau seputar ilmu syar'i, maka boleh mengirimkan pertanyaannya melalui nomor WhatsApp di 081997723636. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lewat rumput.